pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Arin dalam program Sorot dan masih dari Terminal Bulu Pitu. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Dinas Perhubungan dan juga Organda Kabupaten Banyumas. Pak Hermawan, terkait dengan adanya integrasi atau Intanmas ini tentunya berpengaruh juga terhadap pariwisata begitu ya Pak, perkembangan pariwisata. Dampaknya seperti apa dengan adanya aplikasi Intanmas ini? Salah satu nanti perkembangan dari Intanmas ini, integrasi angkutan Banyumas, seperti kemarin disampaikan Pak Bupati di launching parking gate dan penyerahan Perbup ini, dan juga pelepasan balon Intanmas di Terminal Bulu Pitu. Bahkan dalam waktu dekat ini sedang kita siapkan angkutan wisata khusus yang dari arah Baturaden, nanti arahnya sampai Kota Lama dan menghidupkan termasuk angkutan Serayu Banyumas. Nanti kita sudah siapkan 5 bis. Diharapkan akhir tahun syukur bisa beroperasi, dan nanti juga untuk kesiapan pariwisata, menunjang pariwisata, BTS ini adalah salah satu contoh keunggulan angkutan. Sehingga nanti sopir pun, ini BTS ini bisa dilihat, di situ disediakan GPS. Jadi sopir tidak, kalau sopir kok main HP, bis langsung bunyi nanti, ada tandanya. Ada alarmnya ya? Ada alarmnya, bis terlalu cepat langsung bunyi. Dan harus tepat waktu di halte masing-masing. Kita sediakan halte dan bisnya itu harus betul-betul bersih. Kotor pun kena sanksi itu supir. Dan seandainya supir macam-macam berbuat yang aneh-aneh, kita bisa lihat dari kantor, langsung pantau. Dan itu akan mengurangi otomatis pendapatan supir. Jadi supir tidak sembarangan. Jadi mungkin nanti supir yang kita rekrut untuk BTS, ini dalam menunjang pariwisata, sehingga nanti masyarakat yang datang di Kabupaten Banyumas akan merasa nyaman. Disediakan angkutan gratis, ini rencana dari Pak Bupati, arahnya adalah 6 bulan pertama kita sediakan angkutan gratis pariwisata. Bisnya sudah ada 5 bis di Dinas Perhubungan, tinggal kita susun, nanti kita rubah, tinggal sedang kita hari ini sedang dikonsultasikan ke Jakarta, sehingga nanti insya Allah lah akhir tahun ini bisa beroperasi. Itu seperti itu. Jadi nanti memang Banyumas ada BTS, ada angkutan wisata gratis, dan BTS ini pun gratis. Sehingga tahap berikutnya nanti kalau sudah pertemuan tatap muka yang dulunya anak-anak banyak naik motor, nanti kita kerjasama juga dengan sekolah. Jadi biar kembali ke angkutan massal. Jadi kita kerjasama, jadi nanti anak-anak yang tidak punya SIM nanti tidak perlu naik ke sekolah. Tidak perlu naik motor ke sekolah. Sebabnya nanti kita akan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sehingga angkutan massal hidup. Dan mengapa kita bisa seperti itu? Karena kita sudah siap dengan angkutannya. Dan nanti untuk Koprades dan Kopata biar tidak ketinggalan pun nanti kita arahkan seperti tadi saya di Koprades mendapat sambutan baik. Jadi walaupun Koprades tapi semi online. Misalnya saya di perumahan Dukuhalu, misalnya mau naik angkutan pedesaan ini harus jalan di Jalan Raya Kembaran. Nanti dengan aplikasi di masa yang akan datang ini sedang kita rancang dengan Koprades, nanti bisa kita nunggu di rumah, nanti Kopradesnya yang jemput. Misalnya kita dari Disub ini di Margantara Tanjung mau ke alun-alun, tidak perlu jalan ke Pahlawan. Kopata akan masuk di Margantara Tanjung. Salah satunya itu inovasi yang kita siapkan, dan ini kita kerjasama. Karena memang tahap awalnya kita integrasi angkutan Banyumas, dan nanti di Pasar Pon pasalnya baru, depannya halte terintegrasi, dan bahkan untuk stasiun pun ini karena menyambut baik dengan angkutan terintegrasi yang tadinya stasiun hanya bisa dari pintu timur ini. Nanti kita bisa lewat pintu barat. Jadi keluar mau ke Purbalingga cukup di Pasar Pon, tidak perlu kemana-mana. Pak, artinya bahwa nantinya dengan adanya angkutan massal yang lebih baik ini, termasuk dari pelayanan, kemudian juga ketersediaan angkutan massal ini bisa mengurangi kemacetan begitu ya, atau jumlah kendaraan di kota sendiri ya Pak? Betul, betul. Salah satu tujuan kita adalah mengurangi ketergantungan ke kendaraan pribadi. Ini sebagai contoh, kita kerja di Purwokerto, tiap hari harus mengeluarkan dari Aji Barang. Biasanya lah kalau naik angkutan kota, naik misalnya bis umum selama ini karena memang sedang kita perbaiki, banyak berhenti-berhentinya. Kalau ini tepat waktu, kalau dari Aji Barang misalnya kita setar rencananya adalah jam 5 pagi. Kalau sampai di terminal Pasar Pon jam 5.30 harus jam 5.30 sampai itu. Jadi waktunya nanti bisa dilihat ini lewat aplikasi ini. Nanti kalau sudah BTS jalan,
kita mau sampai di Purwokerto jam berapa bisa pilih jamnya itu. Nanti ada aplikasi baru nanti di BTS khususnya adalah teman bus. Kita nunggu di sini sebenarnya bis yang mau masuk ke terminal Blue itu berapa menit lagi itu bisa dilihat. Bisa Salah dilihat, satunya keunggulannya seperti itu. Oke, Pak Sugianto ini gimana nih Pak dengan adanya Intan Mas ini, harapan dari Organda sendiri terutama untuk artinya bahwa untuk teman-teman di Organda ini kan tentu juga pengen tetap eksis ya Pak, betul. berdampingan dengan adanya BTS ini seperti apa? Ya dengan adanya pemerintah daerah dalam hal ini Dishub mau menyediakan sistem informasi atau integrasi angkutan yang ada di Banyumas, harapan kami ya bisa jalan masyarakat bisa paham untuk kebutuhan daripada angkutan itu. Jadi lebih mudah mencari kendaraan yang akan dituju untuk tujuan tertentu, lebih mudah, lebih aman, nyaman, tepat waktu itu tadi yang diharapkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan angkutan Banyumas lebih mudah, lebih baik lagi gitu. Oke, Pak Hermawan, dengan adanya tadi Intan Mas, kemudian Perbu 44, seperti apa dari dinas? Terakhir nih closing statement-nya. Harapan kami masyarakat, marilah kita kembali setelah pandemi ini, semoga segera reda. Harapan kami kembalilah ke angkutan massal, karena insya Allah pemerintah Banyumas akan memanjakan masyarakatnya. Untuk berwisata kita sediakan bis gratis, dan seandainya mau nyaman, mau kendaraan yang ber-AC ini, BTS ini bisnya AC semua. Itu seperti itu. Jadi, dan yang berikutnya, utamakan keselamatan di jalan. Jadi jangan biarkan anak-anak kita yang belum punya SIM ini khususnya pergi atau berangkat menggunakan motor sendiri. Pergunakanlah angkutan massal yang ada, yang insya Allah pemerintah Kabupaten Banyumas akan selalu memberi layanan yang terbaik kepada masyarakat. Oke. Terima kasih Pak Sugianto yang sudah hadir kesempatan kali ini. Pak Hermawan, terima kasih sekali. Ini kita jadi membuka banyak wawasan ya terkait dengan integrasi angkutan di Banyumas ini. Terima kasih sekali Pak Hermawan, Pak Sugianto, dan pemirsa, kita harus mengakhiri program Sorot kali ini, dan tentunya kita juga harus mendukung ya upaya pemerintah dalam rangka menyediakan angkutan massal yang lebih ramah gitu ya dengan masyarakat. Artinya bahwa Anda juga harus siap-siap menggunakan angkutan massal yang lebih nyaman dan aman tanpa mengindahkan atau mengesampingkan keselamatan tentunya. Terima kasih perhatiannya, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.